Belakangan ini kita baru dikenalin sama istilah yang disebut dengan overclaim. Jadi ada klaim yang memang seratnya dari serat makanan misalnya gitu. Tadinya awalnya untuk saluran pencernaan supaya lancar gitu ya, tapi kok jadi berlebihan, sifatnya seperti pencahar. Itu kan juga merugikan. Orang jadi khawatir, terutama yang paling sering klaim untuk diet gitu. Ujung-ujungnya juga itu berarti ada kebohongan kan. Halo semuanya, welcome to PN1's first ever podcast. Jadi buat yang nggak tahu PN1 itu apa, sebenarnya kita itu ya supplement brand, kita masih baru banget. Tapi salah satu hal yang kita paling menjunjung tinggi adalah kita itu sangat science backed dan evidence based. Jadi udah menjadi salah satu janji kita lah untuk mau edukasi lebih ke masyarakat tentang kesehatan, tentang suplemen, tentang gizi. Nah makanya kita adain podcast series ini. Jadi kalau misal kalian tertarik, boleh banget sampaikan ke kita ide-ide apa yang kalian mau dengar. Nah mungkin aku boleh perkenalan dulu. Nama aku Natasha, aku dokter muda. Dan hari ini aku ditemenin sama salah satu co-founder PN1 Daily juga, yaitu Dr. Vicky. Halo. Nah mungkin dokter boleh perkenalan dok. Saya Dr. Vicky, saya adalah dokter spesialis gizi klinik dan kita bekerja sama nih ya untuk membuat suatu terobosan baru, tapi kita juga tidak hanya kita tidak hanya ingin bikin sesuatu hal yang baru, tapi juga ingin ini tuh manfaat untuk banyak orang. Dan tentunya ya semua kita buat berdasarkan ya tadi evidence based. Jadi semua tuh benar-benar research dulu, kita kumpulin berbagai riset dari dunia gitu ya untuk menciptakan ya ini PN1 ini gitu. Oke, nah hari ini kita berkesempatan banget ya, kita beruntung banget hari ini bisa punya the chance untuk bisa ngobrol dan belajar lebih banyak lagi dari narasumber kita yang tamu spesial hari ini. Boleh kita mempersilakan Pak Donald. Oke, jadi mungkin aku boleh bacain CV Pak Donald dulu ya. Jadi Pak Donald ini Pak Donald Pokatong MSc PhD ya. Jadi beliau merupakan Associate Professor di Program Studi Teknologi Pangan di Universitas Pelita Harapan. Jadi beliau merupakan seorang guru besar. Nah, beliau ini memperoleh pendidikan PhD-nya di Department of Applied Microbiology and Food Science di College of Agriculture, Graduate Studies and Research, University of Saskatchewan di Saskatoon, Kanada. Kemudian MSc-nya di Department of Applied Microbiology and Food Science juga di University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada. Kemudian sebelumnya memperoleh gelar insinyurnya dari pengolahan hasil pertanian di jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi, Manado. Kemudian sekarang beliau aktif menjadi guru besar di Universitas Pelita Harapan, mengajar mata kuliah analisis pangan, biokimia, bioteknologi pangan, kimia pangan, keamanan pangan dan sanitasi, penjaminan mutu pangan, teknologi pengolahan buah dan sayur, teknologi minuman hasil fermentasi. Dan beliau pun merupakan seorang member di Perhimpunan Peduli Pangan Fungsional dan Nutraceutical Indonesia di P3FNI dari 2017 sampai sekarang. Kemudian beliau juga ada banyak sertifikasi dan awards-nya, salah satunya Postdoctoral Fellowship di Plant Biotechnology Institute and RCC Saskatoon, Kanada. Kemudian dosen berprestasi di bidang pengabdian kepada masyarakat di Universitas Samratulangi, Manado. Kemudian ada sertifikasi Food Auditor dari IPB. Kemudian sertifikasi Insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia. Dan ada sertifikasi Keamanan Pangan atau Food Safety dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan research interest Pak Donald itu meliputi food processing dan fermentation, functional food and bioproducts, edible film coating, fermentation inhibitors, and juga product development. Oke, mungkin Pak Donald boleh yang memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Selamat malam. Tadi sudah disampaikan, jadi ya sehari-hari saya mengajar di Program Studi Teknologi Pangan UPH. Tadi bilang guru besar, selangkah lagi guru besar. Jadi Associate Professor. Associate Professor. Oke. Nah, hari ini sebenarnya pembahasan kita cukup menarik ya, Dok Vic. Sebenarnya kita mau obrolin banyak tentang ya analisis pangan lah ya secara luas gitu. Nah, sebenarnya mungkin kita boleh highlight dulu kali ya. Pertama tuh sekarang mungkin Bapak dari industri pangan pun juga menyadari kalau semakin kesini tuh masyarakat itu semakin aware tentang kesehatan. Yang dulunya tuh kayak orang ngepost-ngepostnya tuh kayak dugem lah atau nongkrong. Sekarang orang di mana-mana story-nya itu main pedal lah, pilates, olahraga gitu kan. Makan diet sehat, tren gitu ya. baru gitu. Tapi yang banyak orang itu tidak terlalu paham tuh ternyata sebatas gizi gitu. Nah, makanya sekarang itu justru banyak banget gizi itu dipermudah dengan adanya suplemen kesehatan gitu kan ya. Nah, dengan mungkin Bapak boleh ceritain sedikit gimana sih perkembangan tren industri suplemen dan pangan-pangan fungsional di Indonesia kalau di sudut pandang industri teknologi pangan tuh kayak gimana sih Pak? Baik, terima kasih.
Jadi suplemen kan itu berarti menambah aja dari main course kita ya, Ya. karena pikirannya bahwa mungkin belum cukup asupan gizinya. Tapi ada juga suplemen tentunya untuk kebugaran, tapi untuk building bodybuilding ya juga ada untuk suplemen. Nah kalau saya lihat dari tren yang ada, perkembangannya sangat pesat untuk pangan fungsional maupun suplemen. Ya. Karena kita bisa bedakan kan antara pangan fungsional dan suplemen. Ya saya tidak bisa sebutkan produk-produk yang sedang beredar di pasaran sekarang, tapi kan banyak yang juga iklannya lumayan banyak iklannya untuk menarik minat konsumen untuk. Tapi trennya menaik terus untuk penggunaan suplemen. Oke. Oke. Mungkin sedikit saya penasaran atau banyak nih Pak, mungkin yang belum tahu ya. Mungkin tadi dibahas, boleh sedikit secara singkat sebenarnya bedanya suplemen dengan pangan fungsional itu tuh sebenarnya apa Pak? Oh, jadi kalau pangan fungsional, jadi kan setiap bahan makanan pangan itu mengandung nutrisi. Ya. Ibu kan dokter ahli gizi, tapi bukan hanya sekedar pemberi kalori atau gizi yang basic, tapi juga pangan fungsional memberikan efek health benefit untuk yang mengonsumsi pangan fungsional. Pangan fungsional sekarang kan juga sangat terkenal dengan antioksidan dalam bahan pangan. Jadi kita bukan hanya sekedar nutrisi protein, karbohidrat, lemak, tapi juga bahan-bahan phytochemicals misalnya yang memberikan efek kesehatan kepada yang mengonsumsi. Saya berikan contoh tadi antioksidan, tapi juga ada serat juga, itu kan termasuk fungsional, bahan fungsional untuk membantu kesehatan kita semua. Oke, baik. Kayaknya cukup ya Ya, terjelas. ya, terima Kalau kasih, Pak. suplemen berarti Iya, kita menambahkan saja. sesuatu untuk mengkompensasi yang kita anggap masih kurang. Oke. Baik. Mungkin juga ini tadi ya, mengenai tadi kan makro mikronutrien gitu kan. Nah, itu kan kita suka lihat tuh ada nutrition facts gitu ya. Itu kan sebenarnya makro dan mikro itu nutrition ya. Itu gimana tuh tentang kita si nutrition facts itu. Sebenarnya Nat ada informasi sebenarnya gimana tuh nutrition mungkin facts gitu. karena sesuai pengalaman aja kali ya, karena kan pernah mengurus gimana suatu produk akhirnya bisa masuk BPOM. Jadi kalau misal kita lihat-lihat produk yang beredar di luar sana kan kadang kita lihat tuh di belakangnya tuh ada nutrition facts ya, atau tabel nilai gizi ya, informasi nilai gizinya. Nah, informasi nilai gizi itu sebenarnya angkanya itu dari mana sih gitu. Nah, mungkin penjelasan prosedurnya kali ya. Nah, jadi sebenarnya itu ditetapin di peraturan Kepala BPOM di nomor 27 tahun 2017 untuk prosedurnya. Jadi biasanya itu dimulai dari tentu suatu brand mau bikin suatu produk gitu ya. Kemudian setelah itu baru mereka akan mengajukan ke BPOM. Nah, untuk bisa disertakan nutrition fact-nya, maka brand ini itu harus melakukan uji lab terlebih dahulu gitu. Nah, lakukan uji labnya itu tentu ke laboratorium yang sudah sesuai spesifikasi BPOM. Jadi yang sudah ditunjuk oleh BPOM. Kalau mungkin kita boleh sebut merek, mungkin di Indonesia yang paling terkenal tuh SIG gitu ya. Jadi biasa di submit terlebih dahulu, didapatkan hasil uji labnya, kemudian hasil uji lab itu disubmit lah ke BPOM, baru itulah yang akan masuk ke dalam nutrition facts-nya gitu, mungkin dari sudut pandang industri. Nah, mungkin saya sendiri penasaran ya Pak, kayak spesifikasi laboratorium yang ditunjuk sama BPOM itu sebenarnya tuh apa sih yang dilihat? Kenapa suatu lab itu tuh bisa dibilang, oh ini nih valid dan sah untuk dilakukan uji lab gitu? Oh ya, baik. Jadi lab kan tentunya yang harus bereputasi labnya, tapi yang paling utama itu dia harus sudah tersertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Jadi untuk menganalisis secara official hasilnya untuk disuplai ke BPOM, sebaiknya yang bersertifikasi KAN itu kan. Jadi dengan demikian sudah terjamin garansi bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prosedur untuk menganalisis suatu senyawa, sudah mengikuti SOP yang ada untuk menghasilkan senyawa yang ditargetin itu Nah, jadi bersertifikat, tapi itu kebanyakan di laboratorium non perguruan tinggi. Sedangkan kalau perguruan tinggi sebenarnya perlu juga untuk KAN, tapi kita juga tanpa KAN kita bisa menjamin bahwa analisis kita itu akurat dan presisi. Jadi dengan memilih suatu laboratorium yang sudah ditunjuk oleh BPOM itu memastikan kalau misal ya uji labnya itu akan sesuai sertifikasi gitu kan. Betul, Oke, jadi lebih valid gitu. Jadi angka apapun yang dimunculkan itu sudah pasti
the real things itu The yang real thing ada gitu di ya. dalam produk tersebut. Ya. Oke. Ya tentunya ada variasi, selalu ada standar deviasi kan itu, tapi tentunya dalam range atau kisaran yang memang acceptable. Oke. Bisa diterima. Nah, sekarang kan kayak ya itu ya Pak, karena orang-orang lagi pada tertarik ke dunia kesehatan, makanya industri suplemen kesehatan juga naik banget. Ya sebenarnya udah banyak gitu kayak produk yang keluar di pasaran luar sana, ada di sosmed kita di mana-mana gitu. Nah, belakangan ini mungkin beberapa tahun ini kita baru dikenalin sama istilah yang disebut dengan overclaim. Sebelum ini kan kayak nggak pernah gitu kan ya dengar tentang overclaim. Tiba-tiba denger nih overclaim, atau mungkin kalau kita jelasin pakai bahasa orang awam tuh kayak kecurangan gitu ya. Kira-kira di mana sih bisa ada kecurangan atau overclaim di suatu suplemen gitu Pak? Jadi overclaim itu tentunya kalau tidak mengikuti peraturan dari BPOM. Pertama itu tentunya. Jadi artinya yang sudah ikut BPOM dan approval dari BPOM kan tidak bisa overclaim. Itu selain tidak etis, itu bisa berlawanan dengan peraturan yang berlaku kan. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya juga itu berarti ada kebohongan kan. Nah, untuk itu makanya perlu ada lab-lab yang sudah tersertifikasi sehingga mereduksi yang overclaim. Sebenarnya overclaim juga artinya produk saya hanya sekian tapi saya klaim, jadi exaggerating kan itu berarti. Jadi itu perlu dipertanyakan. Nah, biasa kan yang orang bisa tinjau overclaim itu mungkin kalau di industri suplemen ya adalah ya kita bisa lihat dari dua hal lah, dari kuantitas dan dari kualitas gitu. Kalau kuantitas kan kita biasa lihat di nutrition facts lah ya. Nah, kenapa sih Pak kayak nutrition facts suatu produk nih, kan udah banyak tuh video-video zaman sekarang kan yang kayak wah ini produk nggak sesuai nutrition facts-nya. Nah, kira-kira tuh kayak celaknya tuh ada di mana sih Pak? Maksudnya mereka uji lagi atau gimana? Iya, misal nih ada pihak ketiga, pihak eksternal kan udah banyak tuh ya sekarang pihak-pihak eksternal, pihak-pihak ketiga di luar brand, di luar konsumen. Ya berapa banyak orang lah yang melakukan uji lab mereka mandiri. Jadi mereka beli produknya, mereka kirim ke lab, kemudian mereka lihat nih hasil labnya sesuai atau enggak gitu. Nah, tapi actually ditemukan a lot of the times itu hasil uji lab dengan yang tertera di nutrition facts tuh bisa beda gitu. Jadi either way, mereka melakukan di lab mereka yang valid atau yang nutrition fact-nya yang valid kan. Nah, anggaplah kita misalnya mereka yang tidak valid. Jadi sebenarnya kalau mau kan sebenarnya hasil-hasil penelitian, hasil melakukan analisis dasarnya harus kejujuran kan. Itu honesty itu kita bisa berbuat salah. Kalau di lab kita bisa berbuat salah, tapi kita nggak boleh berbohong. Gitu. Kalau berbuat salah kita bisa koreksi. Nah, kalau mereka yang mau coba misalnya menganalisis produk yang sudah existing misalnya, ya mereka juga jangan hanya bilang oh ini tidak sesuai. Mereka harus tunjukkan saya kirim ke lab mana, lab bereputasi kah, lab tersertifikasikan, atau hanya sekedar hire aja mahasiswa atau apa untuk bikin, tapi tidak dengan otoritas ilmiah yang kuat untuk melakukan analisis tersebut. Jadi dengan kata lain, kalau memang hasil mandiri oke saja, kita tidak bisa larang orang. Tapi dia juga nggak apa-apa. Tapi dia juga harus declare, saya analisis loh di sini, saya kirim. Tapi juga sampai yang begitu kita harus pertanyakan, apakah sampel preparation kalian sudah sesuai untuk. Jadi ada banyak hal yang memang. Tapi kalau itu sudah terpenuhi semua, tentunya yang produk juga harus ready juga koreksi, ya kan. Tapi kalau seandainya memang mereka wah sama ternyata identikal yang mereka kirim di lab kita juga. Jadi bisa reanalisis juga yang punya produk. Kalau memang dua-duanya sudah disandingkan ternyata identikal untuk analisisnya. Oke. Jadi sebenarnya rumit ya Pak. Artinya kalau kita mau melakukan pengujian mandiri gitu ya, sebenarnya juga nggak bisa hanya asal ya diuji. Tapi kan tadi Bapak bilang runutannya harus, sampelnya harus sama. Betul. Dengan jadi mungkin kondisinya sama gitu. Jadi sebenarnya tidak semudah itu juga ya Pak untuk menguji secara mandiri ya. Iya, karena kan pengiriman sampelnya, bagaimana sampel diolah. Kalau produknya brand sudah lakukan dengan baik, kalau mereka tidak hati-hati sudah ada kontaminasi. Tidak dilakukan, tapi kemudian karena mau suka untuk clickbait dan sebagainya, langsung di-announce, ini tidak sesuai. Tapi bagaimana kamu menyiapkannya? Mungkin kita harus lihat pengirimannya bagaimana, terkontaminasi kah atau
Ada artinya sudah ada istilahnya apa ya kalau secara tapi tempering istilahnya sudah ada, dan juga kita nggak melihat mereka mungkin spiking dengan apa kita nggak tahu juga kan. Iya, kan tidak ada bukti juga. Iya, tidak bukti. Mereka melakukan uji ya, Pak. Betul. Oke. Nah, mungkin sebenarnya kalau dari sisi industrinya ya, sebagai ya kita kan co-founder suatu brand gitu ya. Sebenarnya sih dengan adanya uji lab mandiri ini sebenarnya menurut aku itu sebenarnya sehat untuk industri kita ini, karena itu mendorong kita nih sebagai brand untuk bisa tetap honest, tetap jujur. Apa ya, ada suatu standar yang kita tetap harus ikutin dan harus kita tetap patuh gitu loh. Ya, karena kan kita penting untuk menjaga kualitas sebenarnya. Jadi kan Betul. dengan ada beberapa pihak misalnya yang mau menguji, itu juga sebagai ini kita ya, masukan untuk kita gitu, juga untuk kita juga menjaga kualitas kita gitu kan. Ya tetap kembali lagi kan prinsip kita harus evidence based itu ya. Jadi memang harus berdasarkan bukti ilmiah ya. Betul. Gitu. Karena ya tadi yang kita bahas ya Dok Fik tentang gimana suatu produk akhirnya bisa punya nutrition facts. Ya itu semua kan sebenarnya semua bermula dari brandnya kan. Brandnya yang submit ke lab, yang akhirnya labnya yang hasilnya baru kita submit ke BPOM. Jadi mungkin justru di sana bisa juga ada celah gitu untuk kecurangan kalau misal suatu brand tuh kurang jujur. Misal sampel yang diberikan ke lab itu ternyata sampel yang bohong, yang mereka buat-buat untuk hasil uji lab yang bagus, ternyata yang dijual berbeda gitu kan. Nah sebenarnya mungkin bisa insight kali ya Dok Fik, kayak kalau dari segi gizi tuh emang bahayanya apa sih ketika kita tuh mengkonsumsi sesuatu yang tidak sesuai dengan spesifikasinya gitu. Ya, seringkali misalnya contoh nih ya, kayak tidak ada kandungan gula misalnya ya, sesederhana itu, sesimpel itu. Tapi ternyata tadi misalnya ada overclaim nggak ada gula, tidak ada gula tambahan gitu. Tapi ternyata setelah diuji ternyata ada gula. Nah itu kan bagi kalau untuk penderita dengan gula darah tinggi atau diabetes itu tentunya kan juga merugikan ya, apalagi kalau dikonsumsinya jangka panjang gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Kemudian juga mungkin untuk beberapa kandungan misalnya apa ya, mungkin yang gampang serat ya, mungkin serat ya. Jadi ada klaim yang memang untuk seratnya dari serat makanan misalnya gitu, tetapi kok dikonsumsi misalnya jadi serat membuat saluran pencernaan tadinya awalnya untuk saluran pencernaan supaya lancar gitu ya, tapi kok jadi berlebihan misalnya. Jadi misalnya seperti sifatnya seperti pencahar, itu kan juga merugikan. Orang jadi khawatir jadi dehidrasi gitu ya. Dan tadi juga yang klaim-klaim, terutama yang paling sering klaim untuk diet gitu Pak ya. Nah jadi diet bagus untuk diet, padahal kan sebenarnya tetap prinsip diet itu kita juga harus makan diet gizi seimbang, komponennya harus lengkap, tapi bukan sembarang segampang hanya untuk diet itu berarti menurunkan berat badan gitu. Dengan cara apapun harus turun beratnya, itu kan juga bahaya untuk dampak kesehatan yang lebih panjang gitu sih. Jadi itu mungkin bahayanya yang overclaim itu ya. I see. Nah jadi mungkin aku tadi balik lah ya ke poin Bapak yang kalau pilih lab harus tersertifikasi gitu kan. Nah jadi lab ini apalagi kita udah pilih yang paling bagus lah ya di Indonesia, kita sebut itu, atau yang tersertifikasi lah. Jadi ya di labnya itu tidak mungkin bohong gitu ya Pak. Jadi kalau misal memang ada meleset atau apa, itu justru kita harus mempertanyakan either kejujuran brand atau apa sih, bagaimana mereka menguji sampelnya gitu ya Pak. Nah sebenarnya ini suatu hal yang saya itu baru mengerti ketika masuk ke dalam industri suplemen, yaitu tentang metode uji lab. Dulu itu jadi kan di mana-mana nih di luar sana ya, udah banyak nih yang uji lab mandiri gitu, dan banyak pun yang mengatakan, oh lu boleh nih uji lab gua, apa lu boleh nih kirim produk lu buat diuji lab, tapi lu jangan atur-atur gua mau uji lab dengan metode apa. Jadi dulu tuh saya kira, oh metode uji lab apapun itu akan menghasilkan hasil yang sama. Hasil yang udah paling bener gitu loh. Ternyata setelah saya masuk industri ini begitu pusing dan ruwet, karena ternyata metode uji lab itu banyak banget gitu Pak. Nah makanya kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Bapak nih tentang metode-metode uji lab gitu. Nah sekarang yang tadi ya kita kan bahas tentang suplemen lah ya hari ini. Mungkin salah satu suplemen yang paling naik di Indonesia sekarang ini adalah suplemen fiber drink gitu ya, tinggi serat gitu. Nah mungkin kita bisa mulai dulu nih dari uji lab serat itu sebenarnya kayak gimana sih, yang benar yang kayak gimana, metode apa yang kita bisa pakai gitu. Nah mungkin dari Bapak sendiri nih dari perspektif industri pangan gitu, sebenarnya serat pangan itu apa sih Pak? Terus kayak kita kan sering dengar ya serat pangan jenis tidak larut lah. Nah sebenarnya tuh apa sih Pak? Nah sebenarnya serat itu adalah bahan pangan yang tidak dapat dicerna oleh usus halus, tidak dapat diserap, dan itu ke usus besar dan difermentasi oleh bakteri yang ada dalam
dalam usus. Jadi dengan kata lain sebenarnya bahan makanan, bahan pangan yang dari normal pencernaan kita itu tidak bisa mencerna bahan pangan tersebut. Jadi contohnya misalnya selulosa. Iya. Selulosa itu karbohidrat mirip dengan pati tapi berbeda sedikit strukturnya. Kalau pati kita bisa lihat sebagai tepung, tapi kalau selulosa seperti ini adalah selulosa. Terbangun dari selulosa. Jadi sulit kan untuk dicerna. Kemudian ada juga yang serat juga itu bisa dibagi yang tidak larut dan yang larut ya. Insoluble dan soluble. Jadi kalau yang tadi selulosa, hemiselulosa, ada lignin juga itu tidak larut, ya, tidak larut. Sedangkan ada serat yang larut itu seperti beta-glukan, juga inulin atau juga fructooligosaccharides ya, phos, atau juga galactose ya. Galactooligosaccharides ya, yang termasuk di kategori itu. Nah, saya lanjut karena masih serat. Jadi sebenarnya ada, pasti Dr. Vicky juga tahu bahwa ada sedikit sejarahnya ke belakang. Karena kita belum tahu metode waktu ya berapa puluhan tahun lalu. Yang dulu itu yang diukur adalah namanya serat kasar. Crude fiber. Ya, crude fiber itu karena kita memberikan treatment asam dan juga memberikan treatment basa. Jadi kita bisa menggunakan HCl atau juga NaOH. Kemudian sisanya yang tidak hancur itu disebut crude fiber. Yang hancur dengan asam, yang hancur dengan basa itu dianggap digestible di dalam. Makanya itu disebut crude ya, atau serat kasar. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya setelah melihat tentu banyak berdasarkan penelitian sesuai dengan fisiologi dari manusia, ternyata mencoba sedapat mungkin meniru sistem pencernaan kita, sehingga muncullah istilah serat pangan atau dietary fiber. Nah, dietary fiber ini istilahnya lebih mild, lebih lunak untuk menghancurkan yang serat-serat tadi, Jadi menggunakan enzim untuk menghancurkan protein atau menghidrolisis ya, saya gunakan kata yang umum menghancurkan, tapi hidrolisis sebenarnya istilahnya enzimnya untuk protein, kemudian juga untuk karbohidrat yang enzim yang ada di dalam pencernaan kita digunakan untuk menghidrolisis atau menghancurkan. Sisanya yang tidak hancur itulah yang disebut sebagai dietary fiber atau serat pangan. Seperti itu. Nah, itu saya bisa lanjut atau? Boleh. Nah, itu kita bisa menghitung total dietary fiber. Jadi keseluruhan yang soluble, yang larut maupun yang tidak larut, kita dapatkan yang total dietary fiber. Tapi kita juga bisa pisahkan untuk yang insoluble dan soluble. Jadi misalnya dengan kita melakukan treatment enzim, proteinnya hancur, karbohidratnya hancur, tapi di dalam bagian yang larut itu masih ada juga. Kayak beta-glukan dan sebagainya. Jadi makanya kita bisa pisahkan yang ketika kita endapkan, kita dapatkan yang insoluble sebagai endapan, tapi yang cair itu masih bersama-sama dengan yang protein yang hancur dan sebagainya. Nah, itu kita bisa juga analisis untuk dapatkan angkanya. Jadi dipisahkan lagi yang cair itu. Ya, kita menggunakan centrifuge misalnya untuk yang sisanya yang masih di cairan itu masih ada serat larut. Nah, itu bisa dianalisis berapa jumlahnya. Jadi di centrifuge itu diputar ya, Pak? Ya. Bahasa mudahnya ya. Diputar untuk dapatkan endapannya itulah yang disebut serat tidak larut. Insoluble. Jadi ternyata semenarik itu Dok Fik, kalau ternyata sejarahnya uji lab itu tuh didasarkan gimana bisa meniru fisiologi gitu, tubuh, cara kerja tubuh gitu manusia. Akhirnya bisa menghasilkan yang berbeda gitu. Ini Pak, kan tadi dikatakan serat itu kan memang karbohidrat ya Pak. Nah, itu bagaimana membedakan dia ini karbohidrat yang kita sebut glukosanya atau berbagai karbohidrat selain serat itu. Berarti itu ujinya bisa terpisah gitu Pak. Maksudnya kita bisa lihat nih yang karbohidratnya tapi serat, ini karbohidratnya tapi yang memang karbohidrat makronutrien kita makan sehari-hari gitu Pak. Iya, jadi yang tadi berdasarkan metode itu ketika kita menggunakan enzimnya. Jadi misalnya pati kan. Nah, pati itu enzim akan menghancurkan. Jadi berarti pati bukan serat. Karena kita menggunakan amilase atau amiloglukosidase sebagai enzimnya. Jadi dia akan hancur menjadi individual glukosa. Jadi dia akan larut. Dia akan larut di dalam cairan yang ketika kita bikin treatment itu. Nah, jadi berarti kita sudah bisa membedakan bahwa yang ada di dalam larutan itu berarti yang bukan
serat, tapi ada yang soluble-nya juga di situ. Nah, itu harus diberikan treatment lagi untuk memisahkan antara glukosa itu yang dari pati dengan yang soluble fiber dengan serat larut. Nah, itu ada caranya. Itu biasanya melakukan juga istilahnya melakukan presipitasi dengan menggunakan alkohol. Nah, tadi ada yang menarik nih Pak tentang metode ya. Nah, ternyata tuh setelah kita cari tahu metode uji lab serat aja tuh banyaknya minta ampun gitu Pak. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih metode-metode uji lab serat yang sebenarnya masih digunakan sekarang gitu? Ya, jadi tadi kan itu metode yang total dietary fiber atau itu kan menggunakan gravimetri. Gravimetri. Ya, menggunakan. Nah, sekarang metodenya bukan artinya metode itu menjadi metode turunan. Jadi begini, yang saya sudah sebutkan tadi kan kita sudah bisa pisahkan yang larut dan tidak larut, ya kan. Tapi yang larut itu kita harus lanjut metodenya. Jadi yang larut. kita stop di gravimetri ini belum seakurat itu ternyata. Seakurat itu. Ada yang lebih akurat lagi. Harus lanjut. Ya. Kalau mau lanjut, yang sudah kita dapat gravimetri yang tidak larut, insoluble sudah dapat kan. Kemudian yang larut ini kita harus melakukan treatment lagi. Jadi yang saya sebutkan tadi menggunakan alkohol. Jadi dengan begitu yang larut ini dia akan mengendap. Nah, ketika dia mengendap, kita centrifuge lagi tadi. Kita muter-muterin tuh. Kita hitung lagi berapa yang mengendap. Tapi masih ada yang tetap masih dalam larut. Jadi masih harus lanjut lagi. Masih lanjut. Yang ini sudah tidak bisa gravimetri. Yang ini sudah harus pakai kromatografi. Kromatografi atau sebutan lainnya kalau nggak salah tuh HPLC bukan? HPLC bisa. HPLC bisa. Jadi yang dinilai paling akurat itu artinya kegabungan dari dua ini. Ya, jadi 3. Oh, dari 3. IDF. IDF. Insoluble dietary fiber. Dari gravimetri. Gravimetri baru soluble fiber precipitate. Yang tadi yang pakai alkohol, baru soluble fiber yang soluble. Itu yang harus pakai HPLC tadi, HPLC. Jadi yang paling akurat itu gabungan dari semua metode tersebut. Nggak boleh stop di gravimetri, nggak boleh stop di HPLC doang, tapi harus ketiganya digabung bersama gitu. Nah, saya temuin tuh Pak, kalau gabungan dari semuanya itu yang disebut Rapid Integrated Total Dietary Fiber Method, itu benar? Iya, betul. Nah itu disebut dengan metode AOAC 2022.01. Sebenarnya AOAC itu apa sih Pak? Soalnya banyak nih ya yang udah post uji lab terus kayak ada AOAC. AOAC itu sebenarnya apa sih Pak? Jadi di bidang analisis ya, analisis material bukan hanya pangan, ada berbagai asosiasi yang mengeluarkan official method. AOAC ini kan adalah Association of Analytical Chemists. Bukan collaboration. Association of Analytical Chemists. Jadi mereka ini asosiasi yang bukan hanya udah cukup lama. Lebih ya sudah kayak organisasi saya seratusan tahun. 100 tahun. My knowledge, save me correct. Dan mereka mengeluarkan official method. Dan official method ini mereka sudah lakukan berbagai analisis kolaboratif. Jadi seperti tadi kan bilang hanya satu lab. Tapi mereka ini sampel yang sama mereka kirim di beberapa lab di dunia untuk coba metode kami ini. Terus mereka cek apakah konsisten dan within the tolerance untuk range-nya, misalnya standar deviasinya. Nah, baru itu jadi official, jadi resmi. Ada juga official method dari AACC misalnya, ya, American Association of Cereal Chemists misalnya. Jadi itu juga official method. Ada juga dari Codex ya, juga official method dari yang mereka keluarkan. Jadi tidak masalah, artinya salah satu dari situ kita ambil, itu sudah merupakan, kan kalau kita lihat manual atau buku metode mereka sudah tulis di situ official method. Jadi itu kitanya yang harus melakukan step by step yang mereka sudah. Jadi intinya AOAC ini adalah asosiasi yang mereka yang menciptakan metode-metode yang sudah terstandarisasi. Jadi lab-lab di Indonesia mengikutilah standar itu gitu. Nah, jadi mungkin kita menyimpulkan nih ya Pak buat audiens kita ini nih. Metode uji yang paling akurat untuk serat saat ini yang ada di Indonesia itu sebenarnya metode uji apa sih Pak? Yang itu yang tadi. Jadi metode yang lengkap, ada IDF-nya, terus ada soluble dietary fiber precipitate dan soluble fiber soluble. Jadi itu istilahnya IDF, SP
SPDFP, SPDFP sama SDFS. FS. Dan itu semua hanya ada di AOAC yang kodenya Ada kodenya itu. 2022.01 itu gitu. Jadi kayaknya baru itu 2022 baru. Baru keluar, keluaran terbaru Mereka, ya. gitu ya. Oke, nah sebenarnya pasti dalam semua uji lab itu ada resiko ya Pak. Mungkin kalau di industri teknologi pangan resikonya ya either overestimation atau underestimation. Dalam arti kalau bahasa awamnya lebih dari yang seharusnya atau kurang dari yang seharusnya gitu. Nah, kalau misal kita pakai metode serat yang kurang tepat gitu ya. Misal nih kita nggak pakai yang 2022, yang AOAC 2022, kita cuman pakai yang kita hitung crude-nya aja atau total dietary fiber-nya. Nah, sebenarnya resiko overestimation dan underestimation-nya tuh di mana sih? Apalagi kan tadi ya yang Bapak bilang, yang dokter bilang kan serat ini kan karbohidrat gitu. Jadi pasti bisa ada yang tertukar nih dengan karbohidrat lain, misal gula gitu. Apakah ikut karbohidratnya itu yang lainnya ikut terhitung atau gimana gitu Pak? Ya, jadi yang pertama tentunya untuk underestimate atau overestimate itu yang tentunya terkecoh atau rugi ya konsumen tentunya. Jadi memang perlu lakukan analisis yang akurat. Nah, sebenarnya kalau ikut metode yang terakhir itu dari AOAC sudah hitung semuanya kan, take into account semuanya. Tapi memang bisa saja ketika kita salah menggunakan metode bisa saja ada serat-serat yang terutama yang soluble itu justru sudah terdegradasi. Jadi justru sudah terdegradasi, sudah jadi individual molekulnya ya, jadi monomer istilahnya. Sehingga sudah tidak dihitung lagi sebagai serat. Oke, malah munculnya jadi berarti underestimate kan berarti. iya betul, underestimate. Tapi munculnya artinya sebagai karbohidrat lain gitu. Iya, jadi kan misalnya FOS. Ketika dia terhidrolisis dia jadi fruktosa aja. Oke. Dia jadi fruktosa. Nah, fruktosa itu bukan serat kan? Iya. Inulin juga, kalau inulin terus kemudian terdegradasi, ya berarti dia jadi FOS atau kemudian terus lagi jadi individual fruktosa. Jadi kalau misalnya ternyata tadi jadi jadi hancur gitu Pak. Berarti jadinya terdeteksi fruktosa padahal tadinya tidak ada fruktosa gitu. Betul. Jadi itu merugikan juga ya Pak. Awalnya nggak ada fruktosa gitu tapi Ya, menjadi jadi udah ada gula berarti, gula. tapi sebenarnya itu dari serat. Jadi metode yang tepat itu sangat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya hidrolisis ya dari karena kan kalau serat yang soluble memang di dalam pencernaan kita tidak tercerna, tapi kalau dengan kena senyawa kimia yang lain bisa hancur kan? Betul. Jadi underestimate nantinya. Jadi kalau underestimate berarti health benefitnya juga berkurang kan berarti. Jadi soalnya kan kalau misal kita lakukan uji lab gitu ya, biasanya di lab kan kita sebagai brand kita nerimanya ya udah hasil lab, mereka menyimpulkan kayak gulanya berapa, seratnya berapa. Ternyata kalau misal kita pakai metode yang kurang tepat, ternyata underestimate, seratnya justru jadi dikit, malah keluarnya sebagai serat dikit gula banyak. Gula banyak gitu. jadi ini ya rancu jadi bisa ya. sefatal itu Betul, ya. betul. Ternyata nah Jadi memang penting sekali uji lab yang tepat, valid gitu ya, akurat gitu ya harus. Ya, betul. Oke. Ya serat tadi kan berarti kita kaitan juga sama tadi kita bahas karbohidrat gitu-gitu. Nah, tadi kan kita sudah bahas Pak metode untuk seratnya. Kalau misalnya tadi karbohidratnya atau gula gitu. Nah, itu metodenya ada ada khusus nggak Pak? Atau sebelum kita ngomongin metodenya deh gitu. Kalau tadi misalnya kan kita bahas fruktosa tadi udah sempat glukosa gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman ada yang belum biar tahu audiensnya sebenarnya. ngerti nih. Nah, sebenarnya itu seperti apa yang dimaksud dengan gula alami gitu. Ada yang dari produk tidak ada gula tambahan gitu. Dan itu kan, nah itu sebenarnya apa sih Pak? Gula-gula itu gitu. Karena kita biasa baca misalnya tidak ada tambahan gula, tapi gula alami, gula pengganti. Nah itu. Oke, baik. Nah, jadi sederhananya gula putih ya, gula pasir. Gula pasir. Itu sukrosa namanya. Oke. Jadi dia terdiri dari glukosa dan fruktosa. Jadi sekarang kan jadi dengan demikian berarti dia mempunyai dua molekul gula. Yaitu glukosa dan sukrosa. Ini sebenarnya bagian dari yang disebut dengan gula sederhana. Gula atau karbohidrat sederhana. Karena kemudian kalau gula itu kayak glukosa, misalnya dia berikatan antara glukosa dengan glukosa seterusnya, itu bisa jadi pati. Bisa jadi pati. Nah, jadi ada
berbagai macam gula sederhana. Itu tadi saya sebutkan. Tapi ada juga laktosa. Ya. Ya, biasanya itu gula susu, ya, gula dari susu. Laktosa, baru ada maltosa. Ada. Itu yang dua molekulnya yang Oke, berikatan, oke. termasuk dengan sukrosa. Oke, jadi intinya gula itu ya molekul-molekul yang kalau misal mereka gandengan terus rantainya pendek kita sebut gula sederhana. Iya. Kalau misal mereka gandengan rantainya panjang baru itu yang sebut sebagai karbohidrat kompleks gitu. Yes, Jadi kalau misal ada nih Pak di Nutrition Facts kan ada karbohidrat total, terus bawahnya itu ada gula, terus bawahnya lagi ada serat pangan gitu. Jadi kalau karbohidrat total adalah seluruh karbohidrat dari gula sama karbohidrat kompleksnya, sedangkan sama seratnya ikut sama ya, Pak? seratnya, sedangkan gula itu ya udah gulanya aja gitu, Ya, gula betul. sederhananya Gula sederhana, aja. Berarti Gitu. sukrosa, Sukrosa, fruktosa, fruktosa, dan Jadi juga tergantung, tergantung. analisisnya. Oh, Ya, berarti tergantung nanti muncul lagi kan Pak kalau dari hasil lab Iya. gulanya gula apa gitu gula ya? apa saja ya gitu yang Oke. ada di produk itu atau suplemen itu. Oke. Nah, sebenarnya topik gula ini tuh yang paling booming nih di luar sana. Gulanya tinggi. Jadi sebenarnya metode apa sih Pak yang kita seharusnya pakai nih untuk uji lab gula? Untuk uji ya. Jadi kalau secara kasar kan itu bisa hanya menggunakan metode apakah gula itu dapat mereduksi senyawa lain. Itu gula pereduksi namanya. Jadi kita hanya memberikan reaksi dengan senyawa tertentu, Fehling misalnya atau scroll misalnya, terus kita hitung konsentrasinya. Tapi itu ada kayak sukrosa itu bukan gula pereduksi, sehingga tidak terdeteksi. Terus ada juga senyawa bukan gula tapi pereduksi. Oke. Nah, jadi metode itu agak kasar namanya. Jadi untuk memang mengecek betul gula itu bisa menggunakan kromatografi. Kromatografi. Kayak HPLC, ya. HPLC. Tapi ya, juga yang lebih baik lagi, lebih akurat itu yang sekarang mulai tren lagi di analisis laboratorium itu menggunakan anion exchange namanya. Anion High exchange. performance anion exchange chromatography. Jadi HPAEC ya. Ya. Tapi ya sebenarnya standarnya HPLC aja is Boleh, enough, ya. boleh. Nah, kalau HPLC itu dia terbatas berapa panjang rantai. Oke. Kalau yang pakai yang anion exchange itu bisa lebih panjang lagi yang dia bisa. Oke. Jadi gula kayak rantai ya. Ada yang hanya satu mata rantai itu yang glukosa, tapi kemudian ada beberapa mata rantai itu disebut oligosakarida. Oke. Kalau sudah lebih panjang disebut polisakarida. Itu yang disebut karbohidrat kompleks. Oke. Karbohidrat kompleks. Nah, kalau yang anion exchange itu yang bisa sampai lebih panjang. Oke. Jadi bisa sampai ada 80 mata rantai misalnya. Oke. Oke, nah berarti Saya pakai istilah itu ya, istilah mata rantai kan dia berikatan. Iya. Berarti kalau tadi metodenya beda, Pak. Misalnya tadi tidak pakai yang anion itu berarti nggak akan kedetek sampai yang rantai panjang gitu. Iya, jadi tergantung purpose dari kita ya. Kalau kita mau cek juga sampai FOS misalnya atau Fosnya seberapa, ya dosnya seberapa? bisa pakai yang HPAEC. walaupun kita hanya tujuannya untuk total gula. Jadi jangan FOS-nya jangan ditotalin dong. Oh iya betul, karena fos itu bukan gula ya, fos itu Itu kan serat. serat, Iya. iya. Nah, Oke. yang saya tangkap ya Pak, artinya kan ada strata-stratanya gitu kan dari metode-metode uji lab gula ini. Semakin kita naik nih stratanya, misal yang tadi yang paling yang lebih kuno lah ya, yang metode turunan dulu. Metode turunan kalau bagi bahasa orang awam mungkin metode yang lebih jadul lah ya. Misal itu kayak Fehling atau Lufscroll gitu. Nah, kita naik nih ke HPLC, kita naik lagi nih ke HPAEC. Semakin kita naik nih stratanya atau semakin canggih, itu memungkinkan gulanya itu overestimate atau justru underestimate. Metodenya sudah dikembangkan dan sudah dicek validitasnya. Ya sebenarnya jadi artinya kalau kita sudah menggunakan kan kalau HPLC maupun yang anion yang HP AEC, ya, itu menggunakan metode yang menggunakan standar. Menggunakan standar. Jadi artinya yang unknown yang kita tidak tahu kita masukkan ke kromatografi, itu semuanya kromatografi ya namanya, saya gunakan kromatografi aja. Kita masukkan ke kolom kromatografi yang unknown. Kalau kita tidak punya pembanding, kita tidak akan pernah tahu apa senyawanya. Oh, jadi kita punya standar itu sebagai Standar. Jadi, apa namanya bakunya ya ya? yang sudah kita tahu. Jadi misalnya oke. fruktosa. Fruktosa kita running di kromatografi bersamaan dengan unknown. Nah, kan kalau kita bisa lihat kromatogram, ya kromatogramnya kalau sama, peaknya sama berarti fruktosa dong itu. Oh, oke. Ya.
Kalau kita running juga standarnya, oh ini glukosa ya, sama tentunya. Oke. Gitu. Nah, kalau misal nih Pak, kan strata-strata tadi ya, let's say. Kita dari loop scroll nih, kita uji lab, ternyata hasilnya 10 gram nih, let's say. Kita naik nih ke HPLC. Kira-kira itu uji labnya itu akan nambah kah atau justru akan berkurang karena lebih canggih? Bukan karena lebih canggih, tapi karena lebih teliti. Lebih Oh, teliti. lebih akurat. Ya, lebih akurat. Atau lebih spesifik gitu, Lebih Pak? spesifik, Oh, oke, ya. baik. Jadi high resolution ya, karena fruktosa dianalisis. Kalau yang pakai yang metode lama itu kan, yang dia mendeteksi gula pereduksi. Reduksi. Jadi semua yang mereduksi itu dia hitung sekaligus. Oke. Jadi yang dia deteksi itu karena kalau fruktosa, glukosa, maltosa, laktosa itu pereduksi semua. Di luar sukrosa. Iya. Di luar sukrosa. Jadi tergantung produknya. Kalau produknya tinggi sukrosa, berarti ya tidak No difference terdeteksi, lah ya. tidak terdeteksi tidak kan terdetek, berarti. Nah, sekarang nih pertanyaannya kalau misal produknya tinggi serat gitu. Kalau tinggi serat tergantung. Kalau misalnya kalau kita menggunakan yang pakai reagen itu kayak Velling atau loop scroll kan kita menggunakan senyawa yang bisa mendegradasi FOS dan Jadi Merusak, serat juga biasanya. keikutan ya didegradasi. didegradasi gitu. dan dihitung sebagai gula. Nah, jadi perlu hati-hati antara serat dan gula, terutama yang soluble fiber ya. Iya, apalagi yang soluble fiber tinggi. Bahwa kalau dengan pakai bisa terhidrolisis yang fruktosa, fructooligosaccharides itu kan dia bisa terhidrolisis, akhirnya dia dihitung sebagai gula. Fruktosanya. Ya kan kalau fructooligosaccharides itu ya biasanya di ujung pereduksinya itu ada glukosa, kemudian sisanya itu adalah fruktosa. Oke. Tapi Nah itu bisa sebenarnya terhidrolisis semua. sebenarnya kan artinya kalau gitu nih, misal nih saya punya produk yang tinggi serat gitu, running pakai loop scroll yang metode paling jadul lah ya, let's say. Terus hasil gulanya itu lebih tinggi dibanding saya pakai UPLC. Ya, Itu. karena sudah ada degradasi. Karena ada, tapi Hasil sebenarnya sejatinya yang benar itu yang mana sih Pak? Yang UPLC ini atau yang loop scroll? Kan sebenarnya yang FOS itu kan gulanya unavailable untuk tubuh kita karena dia serat. Tapi dengan loop scroll diinfokan bahwa gulanya available Oke. karena sudah dideteksi kan sebagai gula karena sudah terdegradasi kan. Oke, jadi loop scroll ya. Sudah overestimate. Overestimate. Jadi yang benar ternyata yang hasilnya UPLC Ya, yang gitu. UPLC karena dia memang yang saya bilang tadi spesifik Spesifik dia untuk untuk setiap gula. setiap gula. Ya, Oke. setiap Jadi benar yang konsumsi gula, istilahnya gula murninya gitu ya, Iya. Pak? Bukan tadi seratnya bukan gitu ya. dari serat. Oke. Jadi sebenarnya dari pembahasan itu ya Dok Fik, aku mungkin bisa menyimpulkan kalau ternyata kita melakukan uji lab itu tidak semerta-merta kita langsung submit ke lab, tapi kita benar-benar harus pahami ya spesifikasi produk ini tuh apa sih. Betul, Kalau betul. memang dia tinggi serat, ya kita jangan masukin loop scroll. Kalau betul. gitu kita harus masukin Ya. UPLC atau bahkan lebih akuratnya UPLEC Ya, yang pakai ya. anion Anion, tadi ya. gitu ya. Anion, Karena ya. resikonya ternyata kalau misal kita pakai loop scroll, ya seratnya bakal kehitung sebagai gula. Iya. Jadi gitu. jadinya malah Padahal overestimate itunya ya. faktanya itu bukan kandungan. gula gitu kan. Jadi sangat menentukan sekali ya tadi. Jadi metode gitu, terus apa tujuan kita yang mau diperiksa itu apa, ya harus sesuai dengan metodenya gitu ya, Pak. Kalau saya lihat kan PN1 ini disebut PN1 atau PN1? PN1. PN1. Boleh, Pak. Ya, kan di salah satu klaim kan itu ada FOS kan. Nah, Iya. jadi perlu hati-hati untuk menganalisis. Jangan sebenarnya dia harus dihitung FOS tapi kehitung juga Keluarnya sebagai gula. Iya, jadi memang iya. berarti harus ya tadi pilihnya kalau mau FOS ya harus metodenya yang tadi UPLC gitu. Iya. Jadi jangan sampai salah metode juga ya, Pak. Tapi yang ngomong-ngomong UPLC ini juga lebih mahal ya pastinya. Ya, semakin canggih. Semakin biasanya. canggih, Nah, kalau Iya, canggih itu semakin jadi Iya. mahal. Tapi semakin canggih artinya semakin benar gitu Pak. artinya sebenarnya alat secanggih apapun tetap tergantung kalibrasinya. Oke. Jadi tidak serta-merta bahwa oh kalau canggih tapi proper calibration. Jadi harus ada standar yang kita sudah tahu konsentrasinya, kemudian kita kalibrasi apa memberikan angka yang benar. Nah, sudah. Oke. Ya kalau misal kalibrasinya sama dengan mesin yang canggih dibanding yang kurang canggih ya pasti ya kita Ya. akan memilih yang lebih canggih lah ya Betul, pastinya. Oke. Menarik ya. Menarik. Oke. Nah, selain gula sama serat ya, Dok Fit. Sebenarnya sekarang selain itu juga lagi ngetren banget nih produk-produk tinggi protein. Iya, iya Gitu. betul. Ya kan? Mungkin gimana sih, Dok, kayak di dunia gizi tuh kayaknya lagi marak banget tuh
bisnis-bisnis suplemen protein gitu kan. Ya karena kalau protein itu sebenarnya menarik karena kan gini, sebenarnya tubuh kita itu butuh protein sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi memang permasalahan yang saya lihat di orang Indonesia memang kecenderungan asupan protein itu rendah gitu. Dibanding dengan negara tentunya yang western gitu ya Pak ya. Jadi kan kita lebih banyak sebenarnya kita lebih banyak karbohidrat ya kan. Makan kita tuh kayak istilahnya kalau belum makan nasi belum makan. Dan seringkali dalam piring makan itu lebih banyak proporsinya karbohidrat dibanding lauknya gitu kan ya, atau proteinnya. Jadi mungkin itu menjadi menarik karena bagaimana nih untuk mencukupi kebutuhan protein tapi dengan cara yang lebih mudah, instan gitu. Maksudnya kita dapat asupan tinggi protein tapi yang gampang aja deh. Karena kan kalau misalnya kita mau mendapatkan protein yang tinggi, tentunya istilahnya kita harus menyediakan lauk yang lebih banyak. Betul. Pengolahannya juga harus tertentu dan nggak semua orang itu bisa makan lauk yang banyak gitu. Seperti saya. Ya kan mengunyah lebih. Dada ayam tuh batin banget ya. Dan nggak semua orang, kalau pengalaman saya pasien saya yang diminta untuk makan dada ayam belum tentu mau gitu. Karena kan ya teksturnya, rasanya gitu ya kurang sedap gitu kan. Dan mungkin itu jadi pilihannya adalah dengan cara yang konsumsi minuman yang tinggi protein, gampang gitu dibuatnya dan langsung dapat protein sekian gitu kan. Nah, jadi itu sih sebenarnya, dan kebutuhannya banyak. Lagi sekarang tadi yang Anat sampaikan di awal, sekarang tuh trennya banyak yang hidup sehat gitu ya Pak. Jadi mulai olahraga gitu. Ya mungkin itu efek kemarin pandemi juga ya. Jadi membuat pola hidup kita bergeser olahraga, dan itu olahraga itu kan tentunya terutama yang latihan otot, latihan beban itu kan perlu protein lebih banyak. Nah, mungkin di situ memang fungsinya sih, dan kita butuh protein ya memang karena otot kita tuh sebenarnya adalah mesin terbesar dalam tubuh kita, dan itu sangat menentukan kesehatan kita sebenarnya. Jadi kalau ototnya sedikit itu sebenarnya jadi timbul penyakit metabolik gitu. Nah, dan kayak misalnya diabetes, gula darah tinggi, kolesterol gitu. Sebenarnya itu dikendalikan gula darah contohnya ya. Resistensi insulin mungkin ya. Itu sebenarnya karena ada peran penting otot di dalamnya gitu. Jadi dia juga meregulasi gula dan masih banyak lagi gitu. Membakar lemak. Ternyata otot itu adalah mesin pembakar lemak. Makanya jadi menarik, apa nih yang harus kita lakukan supaya otot kita bertambah gitu. Makanya salah satunya itu dengan konsumsi protein gitu. Protein tinggi. Oke, nah itu kan dari segi gizi ya dok. Gimana sih Pak kalau dari segi teknologi pangan, protein pecahannya, uji-uji labnya, metodenya itu kayak gimana sih? Ya, oke. Jadi protein kan berbeda dengan karbohidrat dalam arti untuk polimernya ya, karena kalau misalnya pati itu hanya glukosa aja rantainya. Tapi kalau protein rantainya itu bergantian, itu 20 asam amino kan. Oke, rantainya ada banyak asam amino. Asam amino yang berganti-gantian untuk rantai protein. Nah, selama ini protein biasanya dianalisis, mencari tahu misalnya di bahan pangan berapa kandungannya, kadarnya, itu kita menggunakan ada beberapa atau berbagai metode. Yang utama itu Keldal ya, Keldal. Juga Dumas ya. Dumas. Tapi ada juga yang metode yang lain kayak Lowry method ya, Bio-Rad method, ada Bradford method untuk menganalisis protein. Nah, masing-masing tentunya ada kelebihan dan kekurangannya tentunya untuk metode-metode tersebut. Seperti misalnya Keldal itu sebenarnya dia bukan menganalisis kadar protein. Oke, jadi menganalisis apa tuh ternyata? Dia menganalisis total nitrogen. Oke, karena protein dan nitrogen itu berkaitan. Karena di setiap asam amino itu ada nitrogennya. Nah, jadi di satu rantai protein itu ada nitrogen yang dihitung sekitar 16% dari, misalnya rantai ada 100 asam amino, itu ada sekitar total 16% nitrogen. Nah, jadi yang dianalisis itu adalah nitrogennya. Jadi menggunakan metode Keldal yang didapat itu adalah total nitrogen. Dari total nitrogen ini kemudian kita menggunakan konversi yang 16%, kalau jadi 100% berarti ada conversion faktornya. Faktor konversinya itu kan 6,25, tapi setiap bahan makanan, kacang-kacangan, umbi-umbian dan biji-bijian dan lain-lain itu faktor konversinya berbeda-beda. Untuk mendapatkan nilai protein. Tapi yang karena ini adalah total nitrogen, sebenarnya bukan hanya protein kan berarti. Jadi yang non protein asam amino juga itu terdeteksi. Ada nitrogennya terdeteksi ya Pak? Nitrogen yang ada di asam nukleat, DNA, RNA juga terdeteksi juga. Jadi untuk
KLDL. Dumas juga seperti itu sebenarnya. Walaupun beda metodenya, Dumas lebih simpel, lebih sederhana, tapi dua-duanya total nitrogen yang di. Oke. Nah sebenarnya ini menarik ya Pak, karena tadi yang metode KLDL ya, Ya. KLDL, Dumas. Itu saya sering dengar kalau di dunia suplemen itu namanya amino spiking. Saya sama Dok Fix sendiri mungkin baru dengar amino spiking ini belakangan ini Iya, ya Dok. baru. Sebenarnya tuh apa sih Pak amino spiking itu? Oke, ya. Jadi sebelum yang tren sekarang disebut spiking, asam amino acid spiking. Tapi sebelumnya juga untuk meningkatkan total protein, total nitrogen kan ada pernah kasus yang lalu di tahun berapa itu 2008 yang susu ditambahin melamin ya. Oh iya, Ingat susu itu ya? bayi. Ya, susu. Ya. Sehingga anak-anak gagal ginjal dan itu kejadiannya di negara Tiongkok ya, di Cina sana. Nah itu mereka cara menipunya bahwa ketika pakai metode KLDL kelihatan total proteinnya tinggi. Padahal melamin ini sebagai sumber nitrogen yang bukan protein terhitung juga oleh KLDL kan. Nah, gitu. Jadi itu yang tadi yang overclaim kan itu berarti. Itu mampu melonjakkan angka protein Proteinnya. dari seharusnya. Betul. Padahal bukan dari protein gitu ya Pak. Ya. Kalau ditambahin Tadi, asam asam amino bebas Nah, gitu. itu yang. Nah sekarang yang itu asam amino bebas ditambahkan karena sebenarnya itu yang kualitas rendah, low quality. Oke. Artinya kan sebenarnya untuk suplemen protein yang dibutuhkan yang asam amino esensial. Asam amino esensial. Nah itu tentunya untuk mendapatkan itu harus dengan metode purifikasi dan seterusnya. Dan mungkin jadi lebih mahal. Dan yang justru yang di spiking itu adalah bukan asam amino esensial. Hanya tambahan aja yang meningkatkan nitrogen. Tapi juga low quality, dimaksudkan dengan kualitas rendah itu karena bukan esensial. Tubuh kita bisa buat produksi kok. Tubuh kita bisa buat, kenapa? harus ditambah ya Pak? Tambahin, ya. Jadi kayak misalnya arginin atau juga glutamin. Ada juga yang mirip asam amino, taurin juga ditambahkan untuk meningkatkan atau glycine juga, asam amino glycine ditambahkan. Itu semua sebenarnya bukan esensial, tapi sudah bikin kayak ada body, ada isinya maksudnya bahwa ini ada proteinnya. Nah, untuk itu padahal sebenarnya protein itu asam amino itu yang bisa diproduksi sama tubuh sendiri. tubuh kita. Jadi tidak perlu tambahkan dari luar. Iya, tapi untuk ya supaya nutrition fact-nya proteinnya betul, tinggi aja betul, gitu. betul. Berarti oke. Jadi dampaknya berarti kalau Jadi sebenarnya pertanyaannya lebih ke yang orang minum nih, misal nih saya beli protein suplemen 25 gram, ternyata itu amino spiking. Jadi saya tuh sebenarnya dapetin 25 gram gak sih? Atau bohong gitu? Kalau spiking dapat tapi kan tidak tapi bermanfaat. bukan. Tetap si gramnya yang masuk tetap sama ya Iya, Pak. sama, tapi kan? yang kita butuhkan ya tadi mungkin hanya berapa persennya itu Betul, yang dari iya. asam amino esensialnya ya. Iya. Jadi ya percuma lah Percuma. gitu Tapi bahasanya. sudah kelihatan bagus di nutrition fact kan. Jadi memang ada anjuran bahwa kalau untuk nutrition fact untuk asam amino harus perhatikan yang tinggi kadarnya, kandungannya apakah essential amino acids atau yang non Non-esensial. Oke. Nah, ada nggak sih metode yang bisa merincikan itu? Bisa, ada metodenya kan amino acid analysis kan itu. Jadi per jenis ya Pak Per bisa jenis, kelihatan. per amino acid, per asam amino, dan bisa diketahui juga mana yang free yang ditambahkan dengan yang memang didegradasi dari protein. Jadi untuk amino acid analysis itu kan protein utuh Iya. itu dihidrolisis dulu jadi individual asam amino. Oke. Jadi individual asam amino baru dilakukan kromatografi juga. Ya, Supaya tahu kromatografi. jenisnya apa tadi ya, dibandingkan dengan standar itu. Dibandingkan dengan Nah, berarti standar. bisa ketahuan yang asam amino tambahan tadi ya Pak. Di luar Ya, itu bisa betul, kelihatan Bisa kelihatan karena ada perbedaan struktur. strukturnya. Nah, Oke. kapan sih Pak kita harus curiga suatu produk itu kayaknya ngelakuin amino spiking deh? Ya, Bisa sederhana nggak Pak? Kita tahu gitu. Sebagai kita konsumen. Iya, kayak gitu. misal nih, kalau misal produk dengan BCAA atau asam amino yang bebas atau apa, mungkin kita harus lebih waspada nih tentang kandungan proteinnya atau gimana Pak? Iya, dan memang hanya bisa dilihat dari kalau mereka taruh nutrition fact-nya yang individual asam amino itu. Oh, jadi bisa Jadi kelihatan. kalau dengan
produk-produk protein yang ada BCAA, yang Iya. ada EAA segala macam, Iya. sebaiknya kita memilih produk yang emang tertera semua kandungan Jenis asam asam aminonya. Supaya Ya. kita bisa lihat mana yang Betul. kemungkinan ditambahkan gitu ya Pak? Betul. Oke. Oke, Oke. baik. Nah, Menarik sekali ya. Ternyata serumit itu ya. serumit itu dunia dunia pangan itu ya. Oke. Nah, jadi mungkin apa sih Pak sebenarnya kayak yang bisa kita lakuin sebagai brand? Kan kita sama-sama co-founding PN1 ya dengan Randy, dan kita selalu mau memastikan produk kita ini jujur, sesuai spesifikasi, benar-benar transparan dengan semua konsumen-konsumen kita. Gimana sih supaya sah dan valid nih apa yang kita bisa sajikan ke mereka? Gitu. Gimana kita mempertahankan standar itu? Ya, jadi seperti di awal tadi, pertama tentu kejujuran. Mm-mm. Nah, tapi kadang-kala susah kita mau mendeteksi kejujuran. Jujur, kita berdua jujur kok, iya kan? Randy juga jadi, jujur kok. Agar kejujuran itu jadi objektif, itu Ya. yang saya bilang bahwa ada second opinion, Ya, Oke. oke. second analysis. Ya. Mm-mm. Itu juga akan memberikan peace of mind dan memberikan keyakinan Betul, kan. betul, Wah, betul, senang setuju. ini. Dua lab sudah Dua lab. menghasilkan pos yang sama, gula yang sama. Bukan hanya sekedar metodenya loop scroll dan HPLC atau UPLC. Tapi memang betul-betul ada pembanding. Atau juga analisis kandungannya kita sudah tahu, tapi kita nggak ngomong ke labnya, kita kirim aja. Kita sudah tahu dia 5 mg per 100 gram, tapi keluar datang dari mereka 15, ya kita harus tanya lagi ke mereka Oke. kenapa overestimate. Jadi misalnya. ya, Jadi itu di awal tentunya untuk bikin meyakinkan, sehingga lab-lab mandiri juga atau ada orang yang ingin mau bikin sendiri lab mandiri, mereka jadi nggak jadi karena sudah yakin bahwa PN1 produknya memang sudah garansi bahwa apa yang mereka klaim, apa yang diklaim itu memang betul-betul real hasil analisis, hasil lab. Oke. Oke. Luar biasa ya. Podcast pertama kita luar biasa. Gimana nih? nah soal tadi nih Pak yang Bapak sebut uji lab mandiri, mungkin kita boleh tarik balik sedikit lah ya Dok. Kayak, jadi sebenarnya mungkin Bapak boleh menyimpulkan kali, kayak dari sini pun saya juga ikutan belajar. Ternyata sepenting itu kita pilih metode yang sesuai ketika kita mau uji lab, ya kan? Ketika kita mau melakukan uji lab mandiri, ya kita tidak hanya dengan mengirimkan produk, tapi kita benar-benar harus paham dulu ini produk itu menyajikan apa sih, spesifikasinya seperti apa sih, Betul. bahan-bahan yang ada itu apa sih gitu kan. Ya mungkin Bapak boleh kasih insight Bapak untuk menyimpulkan di sisi itu nggak? Kenapa Untuk- sih harus memilih metode yang sesuai? Kenapa nggak boleh, udahlah terserah gue aja, gue mau pakai metode apa? Oh ya, baik. Kan sebenarnya produsen atau produser apapun untuk bahan makanan atau suplemen apa saja, tanggung jawab moralnya itu ke konsumen. Jadi yang tadi dibangun atas dasar honesty ya, atas dasar kejujuran. Jadi dengan demikian bahwa harus memang apa yang disampaikan ke publik itu memang benar-benar sudah dilakukan analisis dengan benar, dan juga dengan tadi menggunakan lab yang bersertifikasi atau yang bereputasi untuk mengecek semua, menganalisis komponen-komponen yang akan dideklar di nutrition fact tersebut. Nah, sehingga juga kalau seandainya ada yang mau mengecek, ya silakan aja mengecek, tapi juga harus mengikuti atau paling tidak standarnya sama labnya yang juga bereputasi, atau bahkan cek ke PN1 sendiri, PN1 ini untuk tanya lab mana kalian gunakan. Saya secara mandiri tapi saya mau kirim ke lab itu juga. Nah, kalau sesuai metode itu gimana Pak? Dan tentunya kalau sudah menggunakan lab yang sama berarti metode yang sama. Tapi kalau enggak juga harus menganalisis, dia harus mendeklar juga bahwa dia menggunakan metode ini. Ya kan? Dia menggunakan AOC berapa misalnya, AOAC berapa. Sehingga juga kan sebenarnya lab mandiri kalau memang mau jujur hanya untuk membuktikan bahwa produk ini memang sesuai, silakan aja. Tapi kalau ada motivasi negatif, ya nggak baik juga kan. Sebenarnya dia juga harus hati-hati lab mandiri, jangan mengarah ke fitnah juga kan. Hasilnya yang tidak benar kan berarti memfitnah produk yang dia menjadi sasarannya. Itu nggak bisa dong. Sama aja dengan kasus-kasus lain kan yang begini, bahwa kamu mau coba mengecek tapi harus dengan data-data yang akurat, yang dari lab yang memang benar-benar
bisa menganalisis Oke. produk-produk itu. Nah, sekarang mungkin kita boleh masuk ke studi kasus ya, ke P1-nya sendiri, karena ya nggak mungkin dong kita bawa-bawa produk lain ke sini ya, saya. Ya. Jadi pasti kita, ya biar aman kita pakai produk kita Ya. sendiri. Nah, sebenarnya saya sempat bingung banget Pak Donald pas ngelakuin uji lab. Jadi ya memang kita selalu ngelakuin uji lab untuk semua batch kita gitu kan. Nah, pertama kali banget nih PN1 itu ngelakuin uji lab. Kita kan belum ngerti nih harus pakai metode apa. By the way, PN1 ini adalah spesifikasi produknya ini memang tinggi serat dan tinggi protein. Ya, sesuai dengan per KB POM ya. Jadi proteinnya itu 16 gram, seratnya itu 10 gram. 10 gram. Jadi terhitung tinggi gitu ya. Nah, kita tuh tidak mengerti kalau ternyata ada metode-metode uji lab. Jadi ketika kita cek nih seratnya, kita Mungkin pakai produknya mau di Oh, mana produknya? Ini nih produknya. Nih, ini PN1 ya. Jadi PN1 ini minuman serbuk yang tadi saya sebut spesifikasinya ya sesuai dengan per KB POM ya. Kita tidak hanya sembarang klaim kalau ini memang tinggi serat dan tinggi protein. By the way, Mm-mm. PN itu artinya singkatan dari Singkatan dari Perfect Nutrition in One In one Sachet. sachet. Oh, Gitu. Karena ya kita mencakup semua Makro dan makro mikronutrien mikro. Ya. Jadi di dalam kita- satu saset gitu Iya. Pak. Nah, mungkin taruh dulu nih ya PN1-nya nih. Nah, mungkin saya kasih lihat dulu nih Pak. Pas keluar pertama kali uji labnya itu ternyata kita pakai metode uji lab yang gravimetri untuk serat. untuk serat. Ternyata keluarnya itu cuman sekitar 3 gram per 3 saset. gram Jadi per ini, saset. ini hasil yang pertama nih. Oke. Oke. Nah, ketika kita mengubah metode uji lab kita gitu kan, ternyata yang didapatkan berbeda. Bentar ya, saya cari dulu. Nah, ternyata yang didapatkan itu berbeda, Pak. Nih, ini yang terbaru nih ya. Sama sampelnya, sama produk. Sama, sampelnya sama, produknya sama. Tapi kalau dilihat kan seratnya tuh beda tuh. Satu bisa hanya 10%, satu lagi bisa 30%. Jadi beda 3 kali lipat. Yang satunya hanya 3 gram per saset, satunya bisa 10 gram per saset gitu. Nah, Ini 30, sekitar 28% 28% di 100 gram Ya. sampel. Jadi artinya satu saset itu kan 33 ya. Jadi bagi 3 artinya satu Oh, sekitar saset. 10. 10 10 gram. 10 gram. Nah, kira-kira nih Pak, kenapa pas kita pakai gravimetri keluarnya itu cuma 3 gram, ternyata pas kita ubah metodenya pakai yang AOAC 2022, itu hasilnya bisa beda Pak. Karena akurasi yang lebih tinggi. Akurasi. Bukan karena alat yang canggih. Oke, karena memang yang Yang AOAC AOAC 2000. Jadi kalau saya lihat ini yang kita sudah bicarakan tadi kan. Ini sudah bisa saya jelaskan? Boleh. Jadi ini sudah terutama yang serat pangan larut. Serat pangan larut itu yang di sini serat pangan larut hanya selesai di serat pangan larut. Tidak Tidak menelusuri lebih dalam lagi. Ya itu yang saya sebutkan tadi, yang presipitasi dan yang soluble ya, soluble dietary fiber soluble. Yang itu hanya bisa dianalisis menggunakan kromatografi. Yang gabungan itu. Yang ini tanpa kromatografi. Oke, jadi sebenarnya yang benar tuh yang mana sih Pak? Yang valid nih? Yang benar yang ini, yang sudah ada SDFS sama SDFP. Jadi yang menggunakan AOAC 2022. Betul. Itu betul. yang konsumen mendapatkan. Betul. Itu yang orang minum. Gitu nah. Ini udah diklaim 10 gram atau? Nah, ada nggak sih Pak kaitannya dengan kandungan-kandungan kita di sini? Maksudnya? Yang maksudnya berarti yang menyumbang 10 gramnya Yang gitu. bisa menyumbang ada perbedaan di situ. Karena kan kita klaimnya tinggi serat nih. Ada nggak sih sumber-sumber serat kita yang bisa merancukan keluarnya sebagai gula gitu? Boleh minta proposal? Serat pangan larut. Betul. Jadi ini lebih teliti ya. Nah, ini mungkin saya kasih daftar bahan-bahan PN1 ya. Kasihan kalau sekecil ini soalnya saya. Oh ya. Ada nggak sih bahan-bahan di sana yang bisa merancukan Oh yang ini nih. yang bisa merancukan uji labnya?
jadi lebih banyak. Jadi underestimate, Atau- seratnya underestimate, keluarnya kecil, tapi gulanya overestimate, keluarnya gede gitu. Oh ya, ini ada inulin, ada fos. Itu yang kemungkinan bisa jadi apa? Terdegradasi yang Terdegradasi dihitung sebagai gula. gula ya, sebagai gula sederhana. Jadi dengan kata lain, karena PN1 ini mengandung inulin dan fos, maka hukumnya kita memang harus menggunakan Yang- UPLC, yang UPLC, dan juga ya. kromatografi ya untuk Ya. menguji serat dan juga gulanya. Gula, betul. Keduanya ya, bukan cuma Keduanya. salah satu. Keduanya harus sama-sama kromatografi. Betul, gitu. betul. Nah kalau misal ini kan semua hasil uji lab sama nih Pak. Masih. Kita lakukan di SIG nih. Mhm. Menurut Bapak sendiri, sudah tersertifikasikah dengan kita melakukan di laboratorium ini? Sudah cek SIG itu KAN sertifikasi atau Iya perlu sudah. dicek? Kayaknya sudah ya. Karena dia ya reputasinya ya. Jadi dan juga BPOM tidak akan menerima kalau tidak tersertifikasi. Jadi dengan BPOM pun menunjuk SIG sebagai salah satu laboratorium Mitranya, yang ya. tersertifikasi, yang terstandarisasi, artinya memang melakukan uji lab di sini, ya Ya, artinya udah. sesuai standar gitu ya. Ya, paling tidak kan ketika dikirim ke BPOM udah tahu karena dengan adanya akreditasi kan itu ada asesor dari independen mandiri di luar dari SIG itu sendiri yang mengecek setiap step, setiap SOP, setiap metode apakah sudah mengikuti dengan benar. Bukan hanya itu aja, apakah suasana lab memenuhi syarat, apakah ada ruang asam, ada lemari untuk bahan, semua dicek semua. Nah, Jadi jadi bukan hal yang mudah ya untuk dapat sertifikasi. Iya. Oke, nah ada yang bawa pouch PN1? Oke, nah mungkin gini Pak, salah satu janji kita ke semua konsumen adalah kita mau terus keep up standard yang kita punya. Jadi jangan hanya bagus di awal, tapi seterusnya harus tetap bagus. Makanya kita melakukan yang namanya uji lab rutin. Jadi setiap batch produksi yang datang kita masukin nih ke lab. Nah ini yang paling terkini nih yang kita lakukan untuk lab kita. Nah mungkin Bapak boleh bacain nggak? Kira-kira sesuai nggak sih Pak apa yang tertera di nutrition fact kita dengan apa yang ada di Betul. uji lab rutinnya ini? Ini keluaran kapan nih? Produksi Ini kapan? produksi yang sama, batch production yang sama. Jadi dari sini taruh sini kan? Ya. Nah, kira-kira sesuai nggak sih, Pak? Maksudnya kan sudah sesuai kan berarti? Maksudnya ini kan adalah batch yang diproduksi, tapi memang nutrition fact-nya mengikuti awal kita submit ke BPOM. Sedangkan kita melakukan uji lab itu untuk menguji Uji produk produk yang setiap baru batch. diproduksi gitu Batch per baru. batch-nya. Gula total ini, jadi ini dibulatin ya? Ini Gula. per 33 gram. Jadi ini per 33 gram, ini per 100 gram. Oh ya, percentage-nya ya. Karbohidrat ini karbohidrat di sini by difference ya. Jadi berarti ya bagi 3 ya berarti karena ini 33 kan. 33 ya berarti betul. Ini by difference ya. Kadar protein 16 gram. kalau kali 3 48. Bagi 3, 16. Iya. Oke, jadi Iya, kalau sesuai nih. Sesuai ya. Iya, sesuai. Jadi hasil uji lab dengan produknya sendiri sesuai ya, meskipun uji labnya dilakukan secara random menggunakan sampel random. Sampel. Iya. Jadi kan ini juga kan di sini dihitung rata-ratanya range-nya. Iya. Nah, ini kan artinya bukan harus pakai koma-koma Koma-koma, ya, iya. tapi Iya. within Iya. range ya. Within gitu. range. Within range itu untuk ditaruh di sini kan. Jadi Iya. sesuai gitu ya. Oke. Ya, menarik ya, Nat. Jadi ternyata tidak mudah gitu ya untuk Tidak sesederhana itu, Say. kita bisa periksa-periksa lab. Kalau memang kita tentunya harus tahu apa yang mau kita periksa, berarti metodenya harus sesuai. Produknya seperti apa ya kita sesuaikan. Gitu. Dan juga tadi pilih yang memang keakuratan dan spesifikasinya tinggi gitu ya, Pak. Pak Donald, kita makasih banget Terima kasih udah mau banyak. jadi Terima kasih. tamu pertama kita nih di Ya, podcast podcast perdana. pertama kita ini ya. Kita pribadi belajar banyak banget Ya. dan kita looking forward mungkin ke depannya juga akan lebih banyak belajar lagi dengan Pak Donald gitu ya. Terima kasih juga. Baik, terima kasih Terima sama-sama. kasih, Terima kasih Pak. sudah mengundang. Karena ini podcast pertama tentunya ya kita mohon maaf kalau memang masih banyak kekurangan yang tidak berkenan, tapi sebenarnya tujuan kita yang tadi kita sampaikan di awal, mudah-mudahan ini bukan jadi podcast yang terakhir tapi ini adalah awal
sehingga nantinya pun kita juga bisa memberikan edukasi juga untuk teman-teman. Jadi supaya kita tuh juga ingin memberikan, maksudnya supaya nggak banyak hoax ya. Jadi Nggak untuk banyak meluruskan, hoax, kita meluruskan dari tujuan kita sumber yang terpercaya tentunya, dan juga narasumber yang hebat-hebat. Dan juga mudah-mudahan nanti nextnya kita juga bisa mengundang lebih banyak narasumber lagi yang tentunya berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Semuanya tujuannya itu untuk kita bersama, untuk edukasi masyarakat ya, dan juga supaya masyarakat juga lebih sehat. Oke, jadi jangan lupa like, jangan lupa subscribe sama komen kira-kira apa sih yang kita mau bahas di lain kesempatan ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Makasih ya Pak Terima kasih. Pak.